ini konfirmasi dengan keterangan saksi. Saudara nanti silahkan tanggapi di dalam pembelaan saudara. Ya, silahkan saudara. Ya, saya lanjutkan. Pada saat itu terdakwa Ricky mengikuti. Pada saat di dalam yang mulia. Setelah pada saat di dalam. Yosua, kemudian Kuat dan Ricky. Gitu. Terus? Saudara melakukan konfirmasi. Tadi dari keterangan saksi pun juga kemarin mengatakan, saudara tadi mengatakan bahwa senjatanya Ricky ada di pinggangnya, senjatanya Joshua ada di pinggangnya. Diketahui bahwa senjata Joshua itu sudah dilakukan penyitaan oleh saudara, diamankan oleh saudara Ricky semenjak di Magelang. Sampai hari konfirmasi itu saya tidak mengetahui di mana keberadaan senjata Yosua. Tetapi kemarin kan saudara mendengar sendiri bahwa senjata yang dijadikan alat bukti oleh jaksa penuntut umum itu adalah senjatanya Joshua. Iya yang. Ya kan? Ini saya jelaskan kepada saudara di mana tidak nyambungnya cerita saudara. Saudara kan tadi mengatakan saya menembak ke langit-langit, ke dinding itu dengan menggunakan senjata Joshua yang ada di pinggangnya. Iya, iya. Betul kan? Sementara di awal kemarin sudah diceritakan bahwa oleh Richard, Ricky maupun Kuat Ma'ruf bahwa senjata senjata Joshua itu sudah diamankan baik yang Steyr maupun yang HS. Ya. Tapi saudara mengatakan tadi, saya nembak pakai senjatanya itu kok. Saya sampai hari konfirmasi yang mulia tidak pernah mendapat laporan dari ketiga terdakwa ini bahwa senjata Yosua sudah diamankan. Lah iya, maksud saya begini, kan lucu kalau senjata sudah disita, ya kan? Kemarin Richard juga menerangkan bahwa senjatanya masih tersimpan di dalam mobil. Tiba-tiba saudara menerangkan pada saat penembakan saudara Joshua membawa senjata. Bisa saudara terangkan? Apa yang saya sampaikan ya seperti itu yang mulia. Yang saudara sampaikan seperti itu. Oke, silakan. Itu hak saudara. Pada saat saudara menjemput istri saudara di kamar, kemudian saudara memerintahkan Ricky untuk mengawal istri saudara untuk ke Saguling. Iya yang mulia. Pada saat itu istri saudara tahu kalau Joshua sudah mati? Waktu itu belum saya sampaikan yang mulia. Tapi dia mendengar. Nanti ditanyakan ke Oke, nanti kami tanyakan. Saudara sempat kemarin saksi Samuel mengatakan saat dia mencoba menginterogasi pada Richard, pada Ricky, pada Richard terutama, dia merasa terintimidasi saat saudara memerintahkan supaya tidak menanyakan terlalu dalam. Bagaimana itu ceritanya? Dalam bantahan saya kemarin saya sampaikan bahwa saya tidak pernah menyampaikan intimidasi verbal maupun fisik kepada mereka. Tapi saya yakin secara psikologis mereka pasti akan terintimidasi yang mulia dengan posisi jabatan saya. Secara psikologis mereka akan terintimidasi dengan jabatan saudara. Dengan sendirinya berarti ya, walaupun saudara tanpa mengucapkan itu kan? Meskipun dalam pengucapan saya yang disampaikan oleh saksi bahwa kamu tidak usah nanya keras-keras. Karena memang saya beginilah adanya yang mulia. Itu, oke. Kemudian saudara
setelah semua dibersihkan, jenazah itu dimasukkan ke dalam kantong jenazah, dibawa ke rumah sakit, saudara kemana? Saya kembali ke Saguling untuk melihat istri saya, tapi kemudian karena sudah istirahat, saya menuju ke Mabes Polri yang mulia. Saudara menuju Mabes Polri. Pada saat saudara ketemu dengan saudara Beni dan saudara Hendra di rumah tersebut, apa yang saudara perintahkan kepada mereka? Saya hanya memerintahkan untuk melakukan sesuai prosedur saja. Jadi terus terang yang mulia, saya juga tidak menyangka bahwa ini akan berjalan seperti biasa gitu loh. Kenapa? Karena saya perintahkan Karo Propos untuk mengamankan senjata, Karo Paminal untuk mengecek TKP, Kasat Serse untuk olah TKP. Ini dilakukan secara seperti biasa yang mulia. Saya tidak ada menyampaikan untuk kamu jangan begini, saya hanya menyampaikan lakukan proses sesuai prosedur, dan itulah yang mungkin saya harus sesali pasca kejadian ini. Saudara mengatakan tidak merasa merintahkan kepada mereka apapun. Saya memerintahkan beberapa perintah sebagaimana keterangan saksi. Pada saat jenazah akan dibawa, saya sampaikan, Bang, tolong dikawal jenazah untuk autopsi dan segera diatopsi, karena di beberapa kasus kan menjadi kesulitan untuk autopsi karena mungkin ada hambatan-hambatan, sehingga saya perintahkan untuk mengawal autopsi, mempercepat proses, karena saya melihat bahwa penembakan itu memang seperti itu adanya, dan ya silakan saja diatopsi secara prosedural gitu yang mulia. Kemudian saya perintahkan juga untuk Karo Paminal melakukan pengecekan CCTV di sekitar lokasi yang mulia, karena memang saya juga tidak menyangka bahwa ternyata ada CCTV yang kemudian saya perintahkan untuk dirusak yang mulia. Tapi CCTV di rumah saudara sendiri bagaimana? Setelah kejadian, saya baru menanyakan ke Kodir yang mulia, CCTV di dalam hidup nggak? Kodir menyampaikan rusak Pak. Saya juga tidak terlalu menanya detail dan tidak mengecek lagi. Saya juga waktu itu. Saudara mengatakan menanyakan kepada Kodir. Kapan itu saudara nanyakan CCTV rusak? Setelah kejadian Setelah kejadian, tepatnya kapan? Di malam hari saya ketemu dia. Di malam hari, berarti pada saat apakah saat jenazah sudah diangkut atau belum? Saya tidak tahu pasti kapan, yang jelas saya menanyakan ke Kodir waktu itu. Kemudian saya juga karena sudah disampaikan bahwa itu rusak, maka saya yakin saja bahwa itu rusak, karena saya tidak tahu, saya percaya aja seandainya itu hidup, itu pasti tidak akan seperti ini. Kemudian saya tahunya itu pasti rusak pada saat olah TKP kedua yang mulia. Pada saat olah TKP yang kedua oleh Bareskrim. Kalau saudara mengatakan memang saudara baru mengetahui malam, kenapa pada saat anggota Polres Jakarta Selatan menanyakan soal sulap abu mengenai CCTV, saudara sudah bisa mengatakan rusak, dan kemarin juga anggota dia sendiri AKBP Arif atau itu, saudara juga mengatakan hal yang sama. AKBP, mohon maaf yang mulia, AKBP Arif menanyakan itu pada saat prarekonstruksi di tanggal. Prarekonstruksi, tetapi pada saat sulap abu? Itu kemungkinan setelah saya mengecek ke Kodir yang mulia. Kan saudara tadi bilang gelap. Gimana? Ya. Konsisten aja. Iya, saya konsisten yang mulia. Yang jelas karena saya tahu itu rusak dari Kodir, kemudian saya sampaikan bahwa itu sudah rusak. Saya percaya karena dia yang menjaga rumah ya. Jadi istilahnya, mohon maaf yang mulia, ya beruntung itu rusak. Kenapa? Beruntung itu rusak. Kalau itu tidak rusak, pasti saya juga tidak akan berani membuat cerita seperti ini.
Kalau tidak rusak, saya tidak akan berani seperti ini. Iya, yang mulia. Karena ada barang bukti di rumah. Jadi di awal itu saya membuat cerita ini apa adanya, kemudian ada beberapa, mohon maaf yang mulia, ada beberapa hal yang sepertinya menguntungkan dalam skenario saya. Yang kecuali ada beberapa. Tolong mic-nya didekatkan karena suaranya kita terekam semua masalahnya. Iya yang mulia. Jadi saya melihat di olah TKP itu ada beberapa hal yang menguntungkan pasca kejadian seperti CCTV itu yang mulia. Jadi saya melanjutkan saja cerita tembak menembak itu yang mulia. Saya mohon maaf. Oke. Di dalam perjalanan saudara kemudian tadi mengatakan saudara pergi ke Mabes Polri. Mabes Polri. Iya yang mulia. Saudara ke Mabes Polri untuk bertemu dengan siapa? Saya harus melaporkan ke Kapolri yang mulia. Saudara harus melaporkan ke Kapolri. Bisa diceritakan jam berapa saudara meninggalkan dari rumah dinas? Kurang lebih jam 20 setelah jenazah dibawa ke rumah Jam 20 setelah jenazah diangkut ke mobil jenazah. Pada saat itu kemana mereka terdakwa bertiga ini? Sebelum, kalau tidak salah sebelum jenazah itu dibawa atau belum, saya belum tahu, saya sudah minta mereka untuk diperiksa di Provos yang mulia. Kemudian saya perintahkan Cuk untuk mendampingi mereka bertiga. Saudara memerintahkan saudara siapa? Cuk Putranto. Cuk Putranto untuk mendampingi mereka bertiga di pemeriksaan di Provos. Kan tadi disampaikan saudara Beni Ali, kemarin juga saudara di perkara saudara Beni Ali mendatangi Kapolri bersama saudara Hendra untuk melaporkan peristiwa di rumah saudara, dan pada saat mereka keluar bertemulah saudara. Saudara melaporkan itu. Iya yang mulia. Saudara mengatakan tidak mungkin saya menembak, kalau saya menembak lebih parah karena peluru saya lebih besar kalibernya. Iya yang mulia. Betul ya. Kapan saudara memanggil mereka bertiga pada saat mereka diperiksa di Provos? Setelah menghadap Bapak Kapolri, saya menuju ke lantai 3 Biro Provos untuk bertemu mereka karena saya berpikir baru Richard yang saya sampaikan cerita ini. Sementara yang dua ini belum, nanti akan tidak sinkron kalau misalnya diperiksa di Provos yang mulia. Oke. Kemudian sampai di lantai 3, saya menanyakan ketiga adik-adik saya ini, saya minta untuk ketemu di ruang pojok berempat yang mulia. Apa yang saudara sampaikan kepada mereka berempat? Saya tanyakan ke Kuat, kamu ngomong apa? Iya Pak, saya juga bingung mau ngomong apa. Saya baru cerita di Magelang, kemudian saya naik matikan lampu. Ya sudah, kamu sampaikan saja bahwa mendengar teriakan ibu, kemudian melihat Richard turun, kemudian kamu tiarap. Sama juga dengan Ricky yang mulia. Ricky menyampaikan bahwa saya masuk ke Duren 3, saya juga bingung harus cerita apa. Ya sudah, kamu cerita aja, perkuat keterangan Richard bahwa Yosua menembak duluan. Akhirnya kemudian Richard juga saya tanyakan, itu sudah sesuai dengan apa yang saya minta, bahwa masukkanlah ke dalam cerita itu yang mulia.
Istri saya tetap tidak terima dan saya sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab. Makanya saya sangat berdosa kepada istri saya melibatkan dalam skenario itu. Ada yang terlewat, saudara saksi. Malam kejadian tanggal 8 kan saudara didatengin pada waktu bersama saudara, istri saudara didatengin oleh Beni Ali bersama Susanto Haris. Saya sudah membantah kemarin bahwa itu kejadian di tanggal 10 hari Minggu mereka datang. Itu di tanggal 10 di hari Minggu mereka datang untuk meyakinkan mereka bahwa istri saya juga menjadi korban walaupun korbannya itu kejadian di Magelang. Jadi tidak benar Beni Ali datang malam hari kejadian itu? Tidak benar yang mulia. Saya menjelaskan hal yang disampaikan Mbak Beni Ali itu di TKP pada saat kemarin saudara tidak membantahnya. Saya meluruskan yang mulia bahwa benar ada pertemuan tapi di tanggal 10 yang mulia. Biarkanlah nanti majelis yang menilai lah. Mohon maaf yang mulia. Kemudian tanggal 9 saudara apa kegiatannya? Kemudian karena istri saya masih tidak terima terhadap dimasukkannya dalam cerita itu, saya kemudian turun menghubungi Karo Paminal menanyakan apakah CCTV itu sudah diamankan. Karena dari semalam saya belum mendapat laporan karena saya juga belum tahu apakah sudah dilakukan perintah itu semalam. Oh ya bang, nanti saya laksanakan. Saya akan berangkat ke Paminal untuk mengecek kembali mereka. Tapi kemudian Pak Karo Paminal menyampaikan, oh siang kita mau ada peragaan di TKP. Ya sudah kalau gitu kita ketemu di TKP saja di tanggal 9. Kemudian kapan saudara memerintahkan AKBP Arif untuk buat kronologis itu? Setelah kejadian, setelah proses peragaan dan prarekon di Duren 3 yang mulia. Bagaimana ceritanya? Jadi di Karpot Duren 3 itu kami diskusi bahwa istri saya harus membuat laporan polisi yang mulia untuk menguatkan bahwa ada peristiwa mengawali itu. Sehingga karena saya tahu bahwa istri saya belum bisa menerima, saya memintalah mantan kanit saya ini Arif sudah lama ikut saya yang mulia dan juga kenal dengan istri saya. Saya mintalah dia untuk membantu membuat laporan polisi dan berita acara interogasi itu yang mulia. Bagaimana ceritanya? Maksudnya kan tadi kan dibilang suruh bikin kronologis. Ya yang mulia. Jadi untuk meyakinkan Arif, saya minta untuk ke Saguling. Jadi yang menyusun kronologis itu siapa? Saudara atau Arif? Saya yang mulia. Saudara yang menyusun kronologis itu. Kemudian kronologis itu dibawa Arif ke? Ya yang mulia. Saya akuin semua yang saya. Bukan, nanti dulu. Saya cuma nanya dibawa Arif ke Polres Jakarta Selatan. Ya yang mulia. Kemudian dibuatlah produk itu. Saya cuma nitip tolong berita acara interogasi dan laporan polisi ini jangan sampai dilihat orang banyak karena jadi saudara pada saat itu juga memerintahkan berarti pembuatan BAP seolah-olah telah diperiksa itu juga saudara yang memerintahkan? Saya yang memerintahkan. Saudara yang memerintahkan, oke. Tanggal 10 yang tadi saudara sampaikan, saudara menjanjikan kepada mereka yang perhatian tadi apa yang saudara sampaikan? Jadi setelah kegiatan ibadah waktu itu yang mulia, di sore atau malam hari saya lupa, saya panggil mereka bertiga di ruang kerja saya. Agak kenceng dikit dong, suaranya nggak masuk di dalam sistem. Di ruang kerja saya di ruang kerja di rumah Saguling, saya panggil mereka. Saya menyampaikan bahwa apa hasil keterangan yang sudah ada dipertahankan saja karena ini dalam rangka untuk menyelamatkan Richard yang mulia. Kemudian saya sampaikan bahwa terima kasih kamu sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya akan merawat keluarga kamu
saya akan membiayai kamu beserta keluarga karena sudah membantu menjalankan cerita yang saya buat, yang mulia. Kapan saudara memerintahkan saudara Ricky untuk memindahkan uang yang ada di rekening Joshua? Kalau itu saya tidak pernah memerintahkan, yang mulia. Terus? Saya tidak tahu soal transfer rekening itu. Saudara tidak tahu menau? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu menau. Terus kemarin mereka mengatakan si Richard dibayar 1 M, terus Ricky dan Kuat 500 juta dijanjikan. Itu terrealisasi tidak? Sementara kan belum, yang mulia. Sementara belum. Bukannya sudah diberikan terusan saudara tarik lagi? Belum, yang mulia. Belum. Oke. Apa alasannya belum? Karena kasusnya kan belum selesai dan... Oh, kasusnya belum selesai. Kalau kasus ini udah selesai tetap akan terrealisasi? Ya, yang mulia pasti sudah tahu jawabannya. Loh, enggak, saya nanya. Ini kan kalau memang iya kita catat, kan begitu? Ya, harusnya sih bukan hanya secara materi seperti itu, pasti saya akan merawat keluarganya. Artinya ada perhatian lah saudara ya? Ya, yang mulia. Kapan kemudian itu di-press release-kan peristiwa kejadian tanggal 8 itu? Itu di hari Senin, yang mulia. Di hari Senin. Saudara memerintahkan Kapolres untuk bikin press release? Bukan memerintahkan, yang mulia, tapi menyarankan ke Kepala Divisi Humas, yang mulia. Karena pada saat ekspos pertama itu pernyataan dari Humas belum jelas, sehingga saya minta untuk kalau bisa dijelaskan oleh Kapolres saja. Saudara meminta kalau bisa dijelaskan oleh Kapolres saja? Ya, karena... Saudara ngomong gitu kepada siapa? Kapolres? Waktu itu mereka ada di ruang kerja saya semua. Oh, saat itu ada di ruang kerja saudara. Akibat saudara memerintahkan Kapolres, kemudian Kapolres ikut dipatsuskan dan didemosi. Itu ya? Iya, yang mulia. Hanya karena press release? Iya, yang mulia. Kemudian saudara tanggal 11 sampai dengan tanggal 18 itu apa aja kegiatannya? Saya sampaikan di sini, cuma mungkin kan di terdakwa ini. Oke, berkaitan dengan saksi-saksi ini yang saya tanyakan. Saya juga lupa, yang mulia, bahwa di hari Minggu itu juga saya sempat memberikan senjata Glock yang menjadi barang bukti ini ke saudara Richard. Karena, senjata barang bukti yang menjadi barang bukti ini? Iya, saya sampaikan karena senjata kamu sudah diambil, siapa tahu ada apa-apa, kamu pegang senjata Glock saya. Oh, saudara pinjamkan? Pinjamkan senjata pada hari Minggu itu? Kalau tidak salah hari Minggu, yang mulia. Hari Minggu ya? Ya. Kepada terdakwa Richard? Iya, yang mulia. Terus? Untuk karena kan saya tahu bahwa ini pasti akan ada kejadian yang saya khawatirkan terhadap dia, sehingga saya pegangkan senjata saya itu. Bukannya dia dalam pengawasan dan perlindungan saudara, saudara Richard, sampai saudara masih khawatirkan dia bawakan pinjamin senjata saudara? Kan mereka masih di rumah saya, yang mulia. Nah iya, makanya kan di bawah perlindungan dan pengawasan saudara kan tentunya. Iya. Cuma kan saya nggak bisa mengawasi setiap hari dia kemana kan gitu. Untuk pembelaan diri aja, yang mulia. Untuk pembelaan diri. Kemudian mohon maaf, yang mulia. Kemudian dikembalikan setelah saudara Richard diamankan di Makobrimob. Siapa? Saudara Eliezer. Eliezer. Kapan saudara Eliezer itu mulai diamankan di Makobrimob? Saya lupa pastinya, yang mulia.
Yang jelas waktu itu dia dibawa ke Makobrimob. Dibawa ke Makobrimob. Dan saudara tidak berusaha untuk melindungi terdakwa Richard? Saya sudah berusaha untuk melindungi, Yang Mulia. Saya meminta Kabid Propam Brimob untuk menjaga yang bersangkutan. Kemudian saya juga sempat berkomunikasi dengan Richard dan orang tuanya. Saya terus meyakinkan bahwa saya akan menjaga Richard, walaupun itu memang menjaga hal yang salah sebenarnya. Sampai dia masuk itu. Duluan mana terdakwa Richard dan terdakwa Ricky serta Kuat Ma'ruf ditahan dengan mereka? Kalau Richard itu hanya diamankan, dikembalikan ke Makobrimob aja yang. Oh, hanya diamankan dan dikembalikan ke Makobrimob. Sementara Ricky masih bersama saya, Yang Mulia. Masih bersama saudara. Artinya setelah Richard diamankan di Makobrimob terpisah dari saudara. Iya, Bang. Ricky dan Kuat masih ada bersama saudara. Masih bersama saya. Tapi hampir tiap hari dilakukan pemeriksaan bolak-balik yang. Hampir tiap hari dilakukan pemeriksaan bolak-balik dan itu masih seperti skenario pertama. Cerita yang pertama saya. Cerita yang pertama. Baik, saudara penuntut umum dan saudara jaksa penasihat hukum serta terdakwa, kita skors dulu untuk istirahat makan siang ya. Sidang perkara atas nama Richard Pudiang Lumiu dan Ricky Rizal Wibowo serta Kuat Ma'ruf diskors dan akan dibuka kembali pada pukul 15.00. Ya, demikian tadi pemirsa kesaksian Verdi Sambo dalam sidang kasus Sambo yang menghadirkan Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf dan juga Eliezer, Barada Richard Eliezer. Dan nanti kami akan kembali untuk informasinya, sidang akan dibuka kembali nanti dilanjutkan kembali pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kami akan kembali usai jeda sesaat lagi, tetaplah di Breaking News TV One.